Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini saya dapat merekam data Rembang melalui live webcam di Pulau Redang, Terengganu, Malaysia. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute. Lokasinya di Terengganu ini sangat bagus dan ideal. Sampai saat ini telah ada 5 hari data twilight Terengganu yang saya miliki, yaitu 8 September, 9 September, 13, 14, dan 15 September. Namun akan saya analisis secara terpisah ya. Eh, Sekali lagi saya jelaskan bahwa webcam di Terengganu ini termasuk dalam kategori night vision webcams atau webcams. Jenis webcam ini bekerja pada 4 kanal, yaitu 3 kanal adalah visible light, jadi RGB, red, green, and blue, yang masuk dalam visible light dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Nanometer ya, jadi sepersejuta milimeter ya. Ya, sepersejuta milimeter. Karena mikron itu 1/1000 milimeter. Ya, kalau nanometer itu sepersejuta milimeter, jadi sangat kecil sekali. Jadi bisa dibayangkan kalau untuk berjalan sepanjang misalnya eh, 1 milimeter saja, itu dia harus bergetar selama sejuta kali kan. Jadi itu. Saya menduga kanal keempatnya adalah near infrared dengan panjang gelombang 750 nanometer sampai 2500 nanometer. Jadi 2,5 mikrometer. Jadi 750 sampai nanometer sampai dengan 2,5 mikrometer. Anunya, infrarednya, near infrared. Namun tentu saja informasi yang akurat hanya dapat diperoleh jika jenis webcamnya diketahui dengan pasti. Saya saya belum dapat informasi yang pasti tentang webcam ini. Dengan infrared webcams, ketika objek dalam kondisi tingkat penyinarannya rendah, low light condition, atau bahkan tanpa penyinaran atau no light condition, dan kanal RGB tidak bekerja, ya, jadi maka eh, kanal infrared inilah yang bekerja. Jadi saat kondisi tanpa sinar, rekaman video ini ditransfer ke wilayah grayscale. Maka selama kondisi tanpa sinar ini, objek akan terekam berupa video monokrom ya, video monokrom hitam putih ya. Dalam menganalisis video atau citra seperti ini secara teknis, Saxon algorithm sama sekali tidak eh, terganggu ya, karena dia bekerja menggunakan besaran statistik citranya ya. Jadi terserah apa tuh panjang apa sensor yang digunakan, apa itu dia dia akan saya akan kami algoritma ini bekerja dengan besaran dan statistiknya. Kemudian data-data ini, data statistik ini kemudian eh, di model secara matematik. Jadi itu makanya tidak terpengaruh. Namun untuk verifikasinya yang ini agak sedikit bermasalah karena beberapa teknik image processing hanya bekerja pada kanal RGB, pada visible light itu. Jadi untuk tugas verifikasinya nanti harus dipilih algoritma yang hanya bekerja untuk citra hitam putih. Untuk 8 September yang lalu, perekaman video saya lakukan sejak kedudukan matahari sekitar 30 derajat di bawah ufuk. Ya. Jadi jauh sekali dari anu. Perlu diketahui bahwa Malaysia sudah merubah eh, kehadiran fajar resmi itu adalah pada 18 derajat di bawah ufuk. Tadinya 20 derajat, tapi sudah dirubah menjadi 18 derajat. Seperti
juga Muhammadiyah di organisasi Muhammadiyah di Indonesia itu merubah jadi 18 derajat. Jadi cukup banyak kalau tiga ngambilnya dari 30 derajat ini masih cukup banyak waktu untuk membuktikan bahwa fajar tidak pernah muncul saat matahari telah terbit. Cukup waktu untuk membuktikan bahwa fajar tidak pernah muncul saat matahari telah terbit di ufuk timur. Ya masih rentangnya itu sangat panjang. Karena kalau di daerah ekuator itu kira-kira 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 30 derajat itu kan 30 30 kali 4 120 menit. Ya, 120 menit. Cukup lama lah itu. Rekaman video saya hentikan pada kedudukan matahari sekitar 4 sampai 8 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak sampai terbit matahari ya. Video kemudian saya eh, ekstrak menjadi eh, still images ya, gambar-gambar lepas gitu, foto-foto lepas untuk menganalisis forensik digital kehadiran Fajar Sodik. Analisisnya menggunakan Saxon algorithm yang menyimpulkan ternyata Fajar Sodik baru muncul pada 28 September lalu adalah pada pukul 6:08 yaitu pada saat matahari berada pada posisi 13,7 derajat di bawah ufuk ya. Jadi jauh sekali. 13,7 dari 18 derajat yang resmi dianukan oleh pemerintah Malaysia, oleh kerajaan Malaysia itu ternyata 13,7 derajat. Eh, Nanti di hari-hari berikutnya malah ada yang 12,5, ada yang 12,4. Tapi tentu saja itu akan saya anukan sendiri-sendiri. Dengan demikian, ketika masjid-masjid di Terengganu mengumandangkan azan subuh pada pukul 5:50-35 saat matahari 18 derajat di bawah ufuk, Fajar Sodik sendiri baru lahir sekitar 17 menit 26 detik kemudian. Jadi saat Muslim menyelesaikan sholat subuh, mungkin Fajar sendiri baru muncul saat itu. Karena katakanlah eh, azan, kemudian diberi waktu 10, kira-kira 10 menit lah untuk qobliyah subuh dan sambil menunggu iqomah gitu ya. Setelah iqomah kemudian sholat, sholatnya katakanlah 7 menit. Jadi 17 menit pas begitu sholat subuh selesai, fajar baru muncul. Jadi saya yakin ini merupakan isu yang sangat serius secara syariat. Beberapa metode verifikasi menggunakan beberapa teknik image processing dari ImageJ dan JNU Octave saya lakukan. Namun seperti biasa, Saxono algorithm memberikan hasil yang paling akurat dan paling sensitif mendeteksi kehadiran fajar. Ya, perlu dicatat juga bahwa pada 2012-2013 saya pernah beberapa kali ke Terengganu ini, meskipun tidak sampai ke Pulau Redangnya ya. Secara umum daerah ini sangat indah. Bahkan saya pernah bermain tenis di University Terengganu Malaysia. Eh, jadi cukup banyak lah juga kenangan yang indah di Terengganu ini. Mari kita ikuti kajian berikut ini. Baiklah, kita mulai kajian kita. Title dari video saya kali ini adalah Halo Malaysia, jangan tertipu. Salat subuh sebelum fajar. Case September 8 September 2025. Seperti biasa, saya dari Saxon Academy. Saya Tono Saxono dari Saxon Academy Islamic Science Research Institute. Seperti biasa, saya perkenalkan dulu. Ini adalah website yang saya kembangkan. Masih belum selesai, tapi uh, insya Allah nanti buku-buku yang kami terbitkan dan uh, video-video yang kami rilis akan kami manage dalam uh, website ini. Baik. Seperti biasa, saya selalu ulangi ini agar bagi mereka penonton yang baru melihat bisa memahami ini. Jadi bumi berputar pada porosnya, akibatnya seolah-olah matahari itu mengorbit bumi.
Nah, pada saat dia masih 18 derajat di bawah ufuk ya, 18 derajat itu di sini nih, sini ke sini. Itu ini dinamakan fajar astronomis. Kemudian naik 12 12 derajat, sekarang di sini 12 derajat, jadi naik 6 derajat. Ini namanya fajar nautika. Kemudian naik lagi 6 derajat, jadi sekarang tinggal 6 derajat sini, inilah fajar sipil. Kemudian ini terbit di timur, kemudian bergerak terus tenggelam di barat, tenggelam, turun 6 derajat, inilah senja sipil. Turun lagi 6 derajat, senja nautika, dan turun 6 derajat lagi, senja astronomis. Nah, ini pembagian ini diberikan oleh seorang pastor, pastor Katolik pada abad ke-17-an. Tanpa data, ya, tanpa data, tidak ada datanya. Sebetulnya itu kalau untuk keperluan administratif nggak apa-apa lah. Misalnya kapan harus mematikan lampu, mematikan obor dan sebagainya untuk keperluan penghematan energi dan sebagainya, itu oke saja lah. Tapi persoalannya kemudian ini dipercaya oleh umat Islam bahwa fajar astronomis inilah fajar sodik, ya. Ini yang berbahaya. Kemudian senja astronomis inilah akhir waktu maghrib dan mulainya waktu isya. Ini yang betul-betul eh, misleading, sangat menyesatkan. Pertama, karena pembagian fajar ini sebetulnya tidak ada, ya, tidak ada. Mengapa? Saya tahu karena saya punya 2.200 data yang saya koleksi dari seluruh dunia, dari 5 benua. Itu. Kemudian fajar astronomis itu fajar sodik itu bukan fajar astronomis, tidak ada itu 18 derajat fajar sodik. Itu akan saya pas termasuk kasus tanggal 8 September di Terengganu ini. Oke. Pembagian fajar itu adalah dideklarasikan oleh Giovanni Battista Riccioli pada abad ke-17-an, seorang pastor Katolik dan astronom Italia. Pada tahun 1651 dia menulis buku Almagestum Novum dan mendefinisikan 3 tahapan rembang menjadi 3 berdasarkan depresi matahari di bawah ufuk, ya. Rembang astronomis saat 18 derajat di bawah ufuk tadi seperti tadi kan. Ketika bintang-bintang yang cahayanya lemah itu mulai menghilang. Ya. Itulah. Jadi itu adalah navigasi titik karena referensinya adalah bintang. Kemudian rembang nautika adalah matahari 12 derajat di bawah ufuk. Saat matahari 12 derajat di bawah. Di situ dianggap terdapat cukup sinar sehingga ufuk mulai kelihatan. Sehingga untuk navigasi. Jadi misalnya pelaut itu melihat ada ufuk di sana, oh itu kita akan mendarat ke daratan itu. Karena referensinya adalah sekarang garis, horizon, ya, maka itulah navigasi garis. Ya, membedakan dengan navigasi titik yang tadi yang menggunakan bintang itu. Nah, kemudian rembang sipil ini setelah cukup sinar cahaya. Ini bukunya, ya, ini bukunya. Riccioli adalah penentang utama heliocentric system. Jadi dia percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Jadi semua bintang-bintang, matahari, bahkan matahari dan planet-planet semua yang benda langit itu semuanya mengelilingi bumi karena bumi adalah pusat alam semesta. Itu jadi si Riccioli ini adalah pendukung geocentric system, bumi sebagai alat dan ini sudah terbukti bahwa ini keliru kan, salah, ini salah besar karena seharusnya adalah di dalam tata surya kita itu adalah heliocentric system. Matahari adalah pusat tata surya kita. Oke, jadi itu, tapi persoalannya anehnya justru orang yang penentang heliocentric system dan pendukung geocentric system itu yang jelas salah teorinya. Tapi kemudian teori pembagian fajarnya itu dijadikan referensi rujukan bagi semua astronom di dunia. Jadi ini persoalannya, oke, kalau untuk keperluan administrasi tadi, untuk administratif, ya, kapan lampu dimatikan, bagaimana pengelolaan apa tuh manajemen perkotaan, misalnya kalau untuk anu
kapan lampu harus dinyalakan, harus dia harus dimatikan dan sebagainya. Oke, itu oke. Tapi waktu termasuk ibadah Muslim ini jadi persoalan. Karena umat Muslim menganggap bahwa fajar astronomis itulah fajar sodik. Kemudian senja astronomis itulah akhir masa sholat maghrib. Itu yang padahal pembagian fajar ini tidak pernah ada, tidak ada. Nanti akan saya tunjukkan dalam ini. Jadi ya persoalannya kemudian ketika saya menunjukkan publikasi dengan ribuan data yang saya miliki, umat Islam tidak percaya. Mungkin karena inferioritas pada astronom barat. Dianggapnya astronom barat itu ya pasti lebih canggih lah kira-kira gitu. Meskipun tanpa data. Ini persoalannya. Seluruh umat Islam telah menjadi korban konsep yang keliru ini. Nah, karena fajar astronomis itu tidak ada. Fajar sodik itu bukan fajar astronomis. Fajar astronomis bukan fajar sodik. Pembagian fajar menurut Tricioli itu tidak ada. Tidak pernah ada. Jadi padahal menurut Rasul juga hanya ada dua fajar, yaitu fajar kazib dan fajar sodik. Sayangnya hampir semua ulama muslim lebih percaya pada spekulasi yang tak memiliki data daripada bukti-bukti saintifik yang nyata. Ya, saya punya 2.200 data. Nah, oke. Kemudian yang lebih parah lagi begini, karena di ekuator itu para ulama klasik itu menganggap bahwa di ekuator itu eh, atmosfer itu lebih tebal. Maka kalau di ekuator dari 18 derajat ini diturunkan lagi 2 derajat. Jadi itulah sebabnya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu menggunakan 20 derajat untuk subuh. Jadi ini mataharinya 20 derajat turun lagi. Sedangkan isanya 18 derajat. Meskipun Malaysia beberapa tahun lalu berubah ini menjadi 18. Ya. Juga organisasi besar Muhammadiyah di Indonesia menjadi 18. Tapi tetap itu belum cukup. Nah, sementara itu untuk lintang-lintang lebih tinggi eh, itu dikurangi. Ini Syiah menggunakan 16-14. Kemudian Mesir itu menggunakan 19,5 derajat. Jadi karena ke lebih ke utara, lebih ke atas lintang ke arah eh, tinggi itu, kemudian atmosfernya dianggap lebih tipis, kemudian dikurangi ini. Al-Qura di Saudi Arabia 18,5. Kalau di Eropa, karena penggagasnya adalah orang Eropa, ya tetap 18 saja. Di Amerika lebih utara lagi jadi 15. Tapi ini pun berubah empat kali dalam dekade ini. Ada yang 15, kemudian 17,5, kemudian 18, balik lagi. Jadi 4 kali sudah berubah. Jadi ini anunya. Nah, padahal kalau kita kita kaji dengan kita pikir dengan lebih anu ya lebih rileks gitu ya. Rembang nautika yang 12 derajat itu bahkan sebetulnya lebih cocok dengan Al-Baqarah 187. Karena apa? Rembang nautika itu adalah navigasi garis kan, melihat ufuk. Nah, itu pada Al-Baqarah 187 juga begitu. Dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri kalian di malam hari gitu dan sebagainya. Kemudian wakulu washrobu dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum sehingga jelas bagi kalian khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Benang putih daripada benang hitam saat fajar. Dalam beberapa hadis penjelasannya bahwa benang itu bukan buah harfiah benang putih dan hitam, tapi itu adalah pertemuan antara malam dan siang. Pertemuan antara malam dan siang saat fajar itu. Jadi memang ini fenomena astronomis, ya. Nah, saya memiliki 2.200 data rembang pagi maupun malam sejak 2015 sampai 2025 sekarang ini ya. Panggilan fajar astronomis notik. Jadi itu resisnya Riccioli itu tidak ada, ya. Eh, tidak 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 betul itu.
Kemudian dikoleksi menggunakan belasan sensor modern. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Silakan gunakan artificial intelligence untuk mencari data yang mendukung kehadiran fajar fisik, fajar astronomis, nautika dan sipil ya, di mana tidak ada. Memang tidak ada datanya. Saya sudah cari ini. Anehnya seluruh umat muslim masih persisten percaya bahwa pembagian fajar astronomis, nautika dan sipil itu ada. Itu persoalannya. Jadi kesimpulan saya fajar astronomis itu bukan fajar sodik ya. Fajar astronomisnya sendiri tidak ada ya. Nah, sensor modern yang saya gunakan. Saya menggunakan SQM yang ini non imaging sensor jadi sudah saya tidak pernah pakai lagi. Saya tidak rekomendasikan ini ya. Kemudian ada DSLR kamera ini ada yang 16 megapiksel, 32 megapiksel, 64 megapiksel saya gunakan semua. Smartphone juga kita gunakan ada eh, Samsung, iPhone, segala macam lah, banyak sekali. Ini kemudian ini all sky camera yaitu kalau kita diambil all sky camera itu berarti setengah bola bola langit itu bisa terekam di atas kita itu. Kemudian drone juga saya pakai dua macam gitu ya. Nah, cuman kelemahan daripada sensor yang ada di sini, kalau kita akan mengambil data ya kita harus datang ke site-nya. Saya pernah mengambil data ke Mesir ya, kita harus datang ke Mesir. Kita harus mengambil data Istanbul, kita pergi ke Istanbul. Mengambil data Amerika, saya pernah mengambil data Amerika, ya saya bawa ke Amerika, ke anunya, bawa sensornya. Jadi persoalannya itu kan sangat mahal sekali. Nah, untungnya teknologi begitu canggih sekarang, banyak sekali eh, webcams yang beroperasi melalui internet, dapat dioperasikan, dapat diakses melalui dari tempat tidur kita. Jadi itulah yang saya gunakan termasuk mengambil data Terengganu ini. Jadi yang kanan ini adalah digital mobile surveillance system atau ada juga webcams itu bisa kita akses tanpa kita harus datang ke site-nya. Itu yang sangat menguntungkan. Termasuk yang Terengganu akan saya tunjukkan di sini. Datanya ini sudah banyak sekali ya. Ada pokoknya sekitar 2.200 data lah ini. Jadi seluruh dunia sudah cakup seluruh dunia. Dan ternyata dari 2.200 data itu average-nya adalah 12,4 derajat. 12,4 derajat. Jadi tidak ada itu 18 derajat. Tidak ada apalagi 20 derajat ya. 12,4 derajat. Kemudian penyebarannya oke. Maaf. Jumlah datanya sekitar 2.200 itu sampai 2024. Tapi 2025 ini saya sudah mulai mengambil data lagi. Kemudian cakupannya sampai meliputi 5 benua ya. 5 benua seluruh dunia saya sudah punya datanya. Paling selatan adalah New Zealand dengan lintang ini 4502 selatan dan 16840 east. Kemudian yang paling utara adalah Norway 6939 utara dan 1857 timur. Oke, ini penyebarannya dari 2.200 data itu saya ambil sejak Juni 2015 sampai dengan Desember 2024 ya. Yang 2025 belum saya masukkan. Oke. Ini distribusinya, populasinya, distribusi population distributionnya 20 derajat itu tidak ada, nol sama sekali, 0%. 19 derajat juga 0%. 18 derajat ada, 1,2%. 1,2%. Tapi ingat, yang ada juga yang 6 derajat. 6 derajat, 1,4%. Jadi itulah distribusi normal seperti itu. Nah, jadi biasanya saya 2,5 kali standar deviasi di kanan dan kiri itu saya hilangkan. Saya anggap outlier. Jadi saya ini buku yang sudah saya tulis tentang premature dawn. Ini ada 4 buah buku ya. Total halaman 4 buku ini adalah 1.700 halaman lebih. Semuanya tersedia di Amazon.com. Oke, kemudian lampiran. Nah, inilah saya masuk ke Terengganu, Fajar Sodik Terengganu September 8 September 2025. Ya. Oke, jadi seperti tadi saya sudah katakan
format datanya aslinya adalah video. Tapi kemudian video itu kan resolusinya setiap 1 detik itu ada 30 foto. Nah, itulah sebabnya kalau kita run gitu dia smooth kan seperti apa tuh tidak ada apa ya eh, jedanya karena memang setiap 1 detik itu ada 30 foto. Nah, tapi kalau saya akan memproses itu berarti kan ada ratusan ribu foto. Jadi kayak saya sampling. Samplingnya itu adalah setiap 20 detik. Jadi foto satu, kemudian foto kedua itu 20 detik. Jadi ini foto pertama yang saya ambil adalah foto pertama saat matahari 29,6 derajat di bawah ufuk. Jadi hampir 30 derajat ya pada pukul 5.321. Pada saat itu standar deviasi itu menunjukkan kegelapan dari malam itu, kegelapan dari foto itu. Nah, bisa dilihat di sini foto itu, meskipun ini sebetulnya gelap gulita, tapi karena webcam di Terengganu itu menggunakan sensor infrared, near infrared, jadi ini kelihatan. Jadi ini sama sekali bukan bukan fajar ini, bukan karena fajar, karena memang sensornya menggunakan sensor infrared. Jadi ini kelihatan gitu ya. Jadi ada, cuman hitam putih gitu. Nah, kemudian ini foto yang terakhir, itu 360 pada saat itu matahari 0,4 derajat. Jadi ini matahari sudah terbit ya, sudah terbit. Saya anukan, saya pikir bisa ini berubah jadi berwarna gitu. Ternyata belum juga berubah jadi berwarna. Nah ini standar deviasinya. Ya ini menunjukkan bahwa ini sudah sangat terang karena tadi dibandingkan dengan 12,4 derajat itu kalau dia gelap gulita malam ya. Oke. Jadi antara foto ini dan foto ini fajar itu pasti muncul di antara itu ya. Itu yang anunya. Nah, kemudian ini foto setelah cukup sinar sehingga webcam itu sekarang berubah menjadi color ya karena sudah cukup anu. Jadi kalau dia tidak ada sinar, ini gelap gulita, maka dia anu sinar apa sensor infrarednya yang bekerja. Sekarang sudah RGB-nya sudah bekerja ini. Ini hanya untuk memberikan anu saja, ilustrasi saja gitu ya. Oke. Nah, kemudian prosesnya adalah saya menggunakan Saxono algorithm ya. Jadi ini fotonya, nomor anunya ID-nya, ID fotonya ini waktu ya. Kemudian ini adalah kedudukan matahari sejak 29,6 derajat di bawah ufuk sampai dengan tentu saja ini sebetulnya sampai sekitar 0,4 derajat. Tapi yang untuk pemodelan ini hanya digunakan sampai yang 7,5 derajat ini. Oke. Kemudian ini standar deviasinya, inilah menunjukkan kegelapan malam ini. Jadi bisa dilihat sejak 30 derajat di bawah ufuk, ini gelap terus ini. Sekarang bagaimana Riccioli bisa membedakan antara 30 derajat dengan 20 derajat dengan 18 derajat di sini 18 derajat. Bagaimana? Pada abad ke-17 orang bisa membedakan itu. Kita saja dengan teknologi yang sudah modern sekarang ini tidak bisa. Bila Anda yang bisa membuat algoritma untuk membedakan kegelapan malam antara 30 derajat dengan 20 derajat dengan 18 derajat, silahkan. Tapi insya Allah nggak bisa. Nggak bakal bisa. Jadi inilah yang diadakan oleh eh, eh, Al-Baqarah 187, perpotongan antara malam dan siang. Siangnya itu ini. Perpotongannya adalah di sini. Di sini itu terjadinya pada saat 13,7 derajat di bawah. Jadi fajar sesungguhnya muncul pada foto ke 195 pada pukul 6.801 saat matahari 13,7 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau misalnya ini adalah fajar fajar true dawn-nya, fajar sodiknya yang muncul 68, padahal official azan di Terengganu di Malaysia itu kan
18 derajat. Jadi pukul 5, 50, 35. Sedangkan matahari terbit itu pukul 6, 59, 14. Jadi kalau ini dikurangi ini, itu rentang official twilight itu yang official menurut kerajaan Malaysia itu adalah 1 derajat, 1 jam 8 menit 39 detik. Tapi yang sesungguhnya adalah ini dikurangi ini hanya 51 menit 13 detik saja. Jadi kalau hari itu umat Islam berazan pada saat 5.50, kemudian ada 10 menit menunggu iqomah sambil sholat qobliyah subuh 10 menit. Kemudian jadi kira-kira pukul 6 gitu ya. eh, Pukul 6 itu. Kemudian sholat pukul 6, sholat. Katakanlah sholatnya 7 menit gitu. Berarti 1 menit kemudian fajar itu baru muncul karena fajar muncul pukul 6.08. Ya, jadi ini sangat serius sekali. Belum lagi kalau sholatnya cuma 5 menit, berarti masih 3 menit lagi. Jadi ini sangat serius sekali, sangat serius sekali. Oke, nah sekarang untuk verifikasinya saya menggunakan original image, kemudian edge detection dan 3D surface. Nah, ini anunya. Oh, ini adalah original image-nya ya, original image. Kemudian ini edge detection. Ini kalau deteksi ininya masih ada sangat tipis sekali ini. Kalau nanti fajar sudah muncul, karena ini anu ya, ada sebetulnya ada batas ini ada. Tapi kalau nanti fajar sudah muncul ini semakin tebal. Nah, ini juga begitu. Ini masih anu, ini foto pertama saat 29,6 derajat di bawah ufuk. Kemudian kita bergerak. Sekarang saat 28 derajat di bawah ufuk. 26,4. Belum ada ini. 23, 21, 19,9, 18. Ini 18 derajat masih gelap. Ini ada Venus ini, Venus bisa terdeteksi di sini. Ini juga terdeteksi di sini, Venus. Ya, jadi eh, jadi 18 derajat tidak ada, belum ada. 16,6, 14,9, 14,1, 13,7. Inilah Saxono algorithm dapat mendeteksi kehadiran fajar di sini. Tapi ini belum bisa mendeteksi. Ini juga belum ada, belum terdeteksi oleh ini. Nah, mengapa itu 13,7? Karena ini kan, tadi udah saya jelaskan. Sekarang 13,3, 13,3, 12,9. Nah, di sini sudah anu nih. Coba saya kembalikan satu step lagi. Nah, ini kelihatan naik ini. Nah, ini kelihatan naik 12,4. Jadi 3D surface bisa mendeteksi pada 12,4 derajat di bawah ufuk. Karena ini kemudian semakin jelas. Nah, ini semakin jelas. Ya. Jadi itulah, ini juga seperti itu. Sekarang ini semakin tebal kelihatan ini. Jadi edge detection baru dapat mendeteksi fajar pada saat matahari 12,0 derajat di bawah. Nah, ini semakin jelas. Ini juga semakin jelas. Semakin jelas. Ini juga. Jadi kesimpulannya, Saxon algorithm masih paling akurat atau sensitif mendeteksi kehadiran fajar. Fajar terdeteksi saat matahari 13,7 derajat di bawah ufuk. Ya, tidak ada 18 derajat. 3D surface baru mampu mendeteksi fajar saat matahari 12,4 derajat di bawah. Edge detection baru mampu mendeteksi fajar saat matahari 12,0 derajat di bawah. Meskipun video direkam sejak matahari 30 derajat di bawah ufuk, kelahiran fajar pada 20 derajat, 18 derajat tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Oke.
Pembagian tiga fajar, astronomis, nautika, dan sipil tidak pernah ada secara empiris. Untuk pemantauan kalian fajar, penggunaan webcam color tampaknya lebih baik daripada infrared webcam ya, karena kita bisa eh, lebih natural lah gitu ya. Kalau nanti kalau misalnya gelap ya gelap gitu. Nanti kalau eh, berwarna ya kelihatan gitu. Lebih dapat dipahami oleh orang awam, memberikan kebebasan teknik verifikasi yang lebih beragam. Bila ada otoritas negara maupun agama yang akan menginstall webcam, saya lebih merekomendasikan webcam color untuk pemantauan fajar. Ya tentu saja demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.